Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulyati dan rekan saya Firna Raya Ramadhani. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin sedikit menyampaikan materi tentang implikator. Nah, jadi apa itu implikator? Nah, jadi implikator adalah maksud yang terkandung di dalam ujaran. Di sini ada pendapat menurut Kus Hartanti. Ada juga pendapat menurut Brown dan Yule menyatakan bahwa implikator dipakai untuk menerangkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara sebenarnya. Implikator ini dirancang untuk menjelaskan kalimat yang langsung, yaitu yang maknanya lebih banyak daripada yang diucapkan oleh penutur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menemukan makna tersirat dari implikator ini sendiri. Nah, selain ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, pasti ada makna tersirat yang orang lain sampaikan ketika dia menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah pesan. Nah, selanjutnya pengertian implikator. Secara etimologi, kata implikator berasal dari bahasa Latin yang berarti in, yang artinya itu ke dalam, dan unpilcare yang artinya melipat atau membungkus. Oleh karena itu, implikator secara harfiah berarti melipat ke dalam, yakni menyembunyikan pesan di balik permukaan ujaran. Implikator bukanlah omong kosong, bukan pula kebohongan, melainkan cara yang cerdik dan efisien untuk berkomunikasi dalam situasi yang kompleks. Nah, dalam komunikasi tentu kita selalu menyimpan makna tersirat ketika menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah kata, atau bisa kita sebut kalau mungkin di bahasa sekarang, di bahasa gaul, yaitu bisa kita sebut dengan kata kode. Nah, kita sering mengenal kode. Nah, mungkin kita bisa ibaratkan implikator itu hampir sama seperti kode. Selanjutnya ada jenis implikator. Jenis implikator utama adalah implikator konvensial dan non-konvensial atau percakapan. Implikator konvensial didasarkan pada makna kata itu sendiri, sedangkan implikator non-konvensial bertergantungan kepada konteks percakapan yang kemungkinan dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti implikator percakapan umum, ada juga implikator khusus, dan juga berskala. Nah, jadi dari implikator ini terbagi dua, ada implikator konvensial dan satu lagi non konvensial. Nah, di sini implikator ini lebih melekat kepada percakapan sehari-hari, memiliki makna tersirat di dalamnya. Ya, kemudian di sini ada implikator konvensional. Apa sih implikator konvensional ini? Sebentar. Nah, implikator konvensional ini merupakan implikator yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini kita mengambil satu contoh implikator konvensional. Yang pertama ini ada contohnya seperti ini. Tuturan seperti dia adalah seorang jomblo yang kaya, mengimplikasikan bahwa orang tersebut itu kaya dan belum menikah tanpa perlu konteks khusus. Kemudian di sini ada implikator percakapan khusus. Implikator percakapan khusus membutuhkan pengalaman khusus tentang konteks untuk memahami maknanya. Berbeda dengan implikator yang sudah dijelaskan tadi ya. Contohnya, jika seorang guru bertanya apakah muridnya sudah mengerjakan PR dan murid menjawab, "Saya lupa membawa buku PR," maka implikasinya murid tersebut tidak mengerjakan PR karena ia tidak membawa buku PR. Contohnya, kalau dipersingkat lagi kayak ditanya oleh gurunya, "Apakah sudah mengerjakan PR hari ini?" Tapi murid itu beralasan tidak mengerjakan PR, tapi dengan menjawabnya lupa membawa buku PR-nya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada implikator percakapan. Apa itu implikator percakapan umum? Yaitu tidak memerlukan konteks khusus untuk memahami maknanya. Contohnya,
Si A, kamu sudah makan? Si B menjawab, kucingku lapar. Implikasinya adalah B belum makan karena ia mengaitkan kelaparan kucingnya dengan kesempatannya untuk makan, seperti itu. Selanjutnya di sini implikator percakapan beralas atau seskala. Implikator percakapan beralas ini ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan skala kuantitas seperti semua, banyak, beberapa, dan lain-lain. Contohnya, semua siswa harus datang tepat waktu, mengimplikasikan bahwa tidak ada siswa yang boleh terlambat. Jadi, semua siswa harus datang tepat waktu. Kemudian di sini ada fungsi dari implikatur. Fungsi implikatur dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi representatif atau asertif. Yang kedua itu fungsi direktif, yang ketiga itu fungsi ekspresif, yang keempat itu fungsi komisif, dan yang kelima terakhir itu fungsi deklarasi. Misalnya, fungsi dekretif pada tuturan memiliki fungsi implikator untuk menanyakan. Sebuah tuturan dimulai berfungsi menanyakan karena ada simbol tanya yang menyertai serta respon yang diberikan mitra tutur terhadap tuturan berupa pemberian jawaban dan pertanyaan itu. Kelima fungsi itu berbeda-beda tergantung konteks pengiringnya. Sama hal yang sudah kita jelaskan tadi ya. Ya. Betul. Dari di sini kan kita sudah jelaskan ada implikator percakapan umum, ada implikator percakapan khusus. Iya, itu kalau yang umum itu termasuk yang non konvensional ya. Oke. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulannya kita dapat simpulkan di Indonesia, ternyata tuturan itu banyak sekali maknanya. Ya, betul tidak? Selalu terdapat makna tersirat di dalamnya. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari seperti yang aku katakan tadi, setiap pembahasan pasti mengandung makna tersirat di dalamnya. Nah, implikator ini termasuk ke dalam sesuatu bisa kita bilang mungkin ada udang di balik batu, ada sesuatu di balik perkataan itu punya makna tersendiri. Ketika dia berbicara tentang aduh ini panas, nah ketika dia berbicara kepada seseorang, aduh ini panas, nah orang itu menjawab iya ya panas. Nah ada juga yang mengartikan, misalkan teman kamu sebelahnya mengartikan, oh kamu butuh payung. Nah itu termasuk ke dalam sebuah implikator di mana mempunyai makna tersirat di dalamnya. Jadi tidak hanya satu makna, jadi kita memiliki makna lain. Kita sering mendengarnya dan kita sering mengalaminya di kehidupan sehari-hari. Oke? Semoga mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada pembahasan kali ini kita akhiri. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.